Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Al-ayah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel saya sendiri ya. Pada kesempatan pagi hari ini bersyukur banget Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk beriman kepadanya, yang dimana orang-orang yang mungkin sudah kita lihat layak ya untuk beriman kepada Allah, tapi dia belum diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman ya. Dan kita alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita. Mudah-mudahan keimanan ini akan kita bawa terus sampai kita di yaumil kiamat insyaallah. Amin. Begitupun juga salat serta salam kita haturkan teman-teman sekalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mudah-mudahan kita harapkan pembelaannya di yaumil kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Manusia yang selalu senantiasa kita contoh dari segi aspek apapun ya. Karena beliau adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga seluruh manusia. Karena setiap aspek Rasulullah itu bisa dicontoh gitu ya. Setiap kehidupan Rasul itu bisa dicontoh. Karena itulah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai bentuk manusia, sebagai utusan gitu. Seandainya kita melihat seandainya ya ini mah ya, kita diturunkan bukan nabi misalnya, tapi Tuhan misalnya turun ke muka bumi ini menjadi seorang manusia misalnya seperti itu. Itu yang ada nanti eh, dan contohnya pun jadi bingung gitu ya. Jadi manusia mencontoh Tuhan kan gitu ya. Jadi kita itu yang nggak masuk akal gitu ya. Karena kalau seandainya Tuhan sudah menjadi manusia atau menjadi makhluk, maka dia bukan Tuhan gitu. Dia adalah makhluk kan gitu ya. Nah, ini kan bukan 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 tentang film-film seperti itu ya, yang dimana Tuhan bisa jadi manusia enggak. Tapi itulah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad agar setiap aspek kehidupannya itu bisa kita lihat, bisa kita contoh gitu. Dan kita juga nggak ragu dan itu berpahala gitu. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan Allah untuk eh, mencontoh atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini di tempat saya ya, di tempat saya ini jam setengah tujuh. Nggak tahu di tempat teman-teman semua gitu ya. Kita akan melanjutkan dari video-video kita yang kemarin. Kemarin itu ada beberapa video tentang fitrah, itu ada 6 atau berapa video saya lupa itu ya. Itu kita kurang lebih membahas tentang akidah ya teman-teman sekalian. Jadi di samping saya menjelaskan bagaimana pengalaman kisah saya sebagai mu'alaf, di situ juga ada hikmahnya kita jadi belajar akidah gitu ya. Jadi saya rasa kalau bagi saya mudah-mudahan cukup ya tentang akidah ya, tentang video-video kemarin. Kalau mungkin seandainya ada yang ingin didiskusikan, boleh teman-teman sekalian tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang lanjutannya. Karena kita sudah percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dengan segala bukti-bukti yang ada, dengan berdasarkan fitrah kita sebagai manusia, yaitu berpikir, dan juga kita juga pengen tenang jiwanya gitu ya, dan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah apa yang maunya Allah kan gitu ya. Kita tahu nih, kita sebagai manusia kita diciptakan untuk hidup. Kita juga kemarin sudah bahas untuk apa kita hidup dan akan kemana kita setelah meninggal gitu ya. Dan dari mana asal manusia itu sendiri gitu. Kita sudah bahas kemarin bahwa semua itu dari Allah gitu ya. Akan kembali kepada Allah apa tujuannya untuk diciptakan di muka bumi ini? Di muka bumi ini ya untuk
taat gitu ya, untuk mematuhi apa yang Allah mau. Nah, inilah akan kita bahas ya tentang taat. Taat ini kan pasti ada hubungannya dengan syariat ya gitu ya. Pasti kan gitu ya. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu nggak hanya sebuah kisah-kisah gitu, nggak hanya sebuah misalnya sejarah. Memang ada dalam Al-Qur'an ada sejarah di sebenarnya. Cuman kebanyakan daripada isi Al-Qur'an itu adalah peraturan gitu ya, peraturan untuk manusia gitu. Ya, itu manusia aja diatur sama Allah, apalagi orang beriman, pastinya kan seperti itu. Nah, maka kita sebagai orang beriman, kita wajib untuk kemudian taat kepada Allah karena kita sudah mengerti kenapa kita diciptakan seperti itu. Ya, ya kamu untuk taat sama saya kan gitu ya. Dalam dalam beberapa ayat kita sudah mengetahui bahwasanya eh alladzina amanu wa amilus solihat gitu. Kan misalnya dalam surat Al-Asr gitu kan ya. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan seperti itu. Demi masa ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian gitu ya. Rugi semua manusia itu illa kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan dia mengingatkan dengan kebaikan dan juga kesabaran seperti itu. Kata para ulama dengan ayat ini ya, andaikan Al-Quran itu bisa disimpulkan ya, mungkin cukup dengan ayat ini gitu. Ini andaikan ya, ulama bilang seperti itu. Karena ayat ini tuh maknanya dalam banget gitu loh. Kita pertama illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kan gitu ya. Kita alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk beriman. Wa amilus solihat. Nah, kadang-kadang orang yang beriman ini juga dia beriman tapi juga wa amilus solihatnya itu kadang-kadang suka ragu-ragu atau suka nggak dilaksanakan seperti itu. Nah, itu kenapa penyebabnya? Nanti kan kita bahas. Tapi yang jelas adalah kita sebagai orang beriman kita harus taat. Kenapa? Karena kita sudah puas gitu tentang akidah yang kita bahas kemarin. Karena logikanya gini, kita sudah puas. Andai pun Allah nyuruh kita apapun, insya Allah kita akan, bukan insya Allah, pasti kita akan mau. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Allah adalah yang ciptain saya. Allah yang memberikan tempat terbaik kepada saya setelah nanti meninggal seperti itu. Andai logikanya misalnya gini, kalau seandainya kita disuruh sama orang lain gitu ya, disuruh beli beli sesuatu apa gitu misalnya, yang sama sekali kita nggak kenal dia gitu loh. Yang dimana seandainya kondisi kita tuh lagi di atas gunung misalnya atau mau naik gunung misalnya. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, "Mas, minta tolong beliin bawang ke bawah ya." Itu kalau saya yang disuruh seperti itu mungkin saya tolak gitu. "Maaf Mas, sebentar lagi mau sampai ini," gitu ya. Saya tolak pasti kan gitu ya. Tapi seandainya yang nyuruh itu bukan orang yang nggak kita kenal misalnya, orang itu adalah orang tua kita, misalnya seperti itu. Apa apa jawaban kita? Oh, gas gitu. Kenapa? Karena kita tahu kita yang apa kita puas gitu. Kita puas akal kita karena dia adalah ibu saya, dia adalah bapak saya yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Nah, itu sekelas orang tua aja kita begitu kan gitu ya. Apalagi ini sekelas Allah yang memberikan kepada kita hidup gitu, yang memberikan kepada kita kesempatan dan alam semesta yang sudah luas ini yang gitu. Banyak sekali nikmat Allah yang telah kita nikmati tanpa kita sadari. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita hidung, kasih kita telinga dan sebagainya macamnya. Itu kan sama kaitannya kan. Andainya ya itu wajar aja kalau Allah bilang nyuruh misalnya wahai orang beriman sholatlah. Ya sholat kan gitu. Kenapa? Kita udah dikasih semuanya. Wahai orang beriman bertaatlah kepada Al-Quran. Iya, taat gitu nggak boleh enggak. Kenapa? Karena kita sudah dikasih semuanya. Toh juga nanti pulang kembali kepada Allah akan ditempatkan yang paling bagus tempatnya kata Allah, yaitu surga kan seperti itu. Nah, maka kalau kita sudah percaya Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus percaya tentang kita harus taat tentang syariatnya gitu ya. Di dalam Islam kurang lebih ada 4 gitu ya. Kesepakatan para ulama dalil itu atau ya dalil dalam Islam itu ada 4 ya. Kurang lebih ada bukan kurang lebih deh memang ada 4 gitu ya. Pertama ada Al-Quran, kita sudah tahu ya bahwasanya Al-Quran itu adalah hujah atau dalil dalil pertama ya. Yang dimana kalau kita pengen cari apa nih hukumnya dan sebagainya macam maka cari di dalam Al-Quran gitu ya. Wajib banget kita ikuti apapun itu. Baik itu dari nanti segi individu kita harus
eh, bagaimana Al-Quran memandangnya. Jadi kalau saya punya prinsip gini, kalau saya ingin melakukan sesuatu yang belum saya tahu, maka bagaimana pandangan Al-Quran gitu. Karena itu udah pasti benar gitu. Karena hidup kita ini sebenarnya bermasalah. Nah, Allah menyelesaikan masalah itu. Allah menyelesaikan masalah kita dengan Al-Quran ini, kan gitu ya. Allah menyelesaikan itu. Maka kalau seandainya teman-teman lagi dalam kondisi seperti apa, lagi sulit dan sebagainya macamnya, lihat pandangan Al-Quran bagaimana. Oh ternyata di Al-Quran nggak ada nih, misalnya dalilnya nggak ada. Lihat sunnahnya. Makanya di dalam Islam itu hukum ada 4 yang tadi saya sebutkan, ada Al-Quran, ada sunnah, dan juga ada ijma sahabat dan kias gitu ya. Jadi semua masalah kehidupan kita itu semua ada dalam Al-Quran atau 4 tadi. Nggak ada yang nggak. Nah, itu semua nanti kan itu sudah dimudahkan, udah dirincikan atau didetailkan oleh para ulama dan sebagainya macam. Jadi kita tinggal praktek aja. Itu lo bersyukurnya kita gitu. Zaman dulu mungkin sulit untuk menjalani syariat gitu ya. Karena mereka harus belajar dulu, jauh, pergi jauh dan sebagainya macamnya. Nah, zaman kita ini gampang. Kita ini tinggal menikmati karya-karya para ulama, tinggal taat gitu loh. Kalau seandainya ada teman-teman yang masih sekarang belum taat ya, misalnya belum, masih kata kalau bahasanya sih masih belang-belentong gitu ya. Berarti teman-teman harus belajar diiringi dengan kenapa harus Islam? Kenapa harus beriman kepada Allah? Kenapa harus Allah gitu? Nah itu dulu harus diselesaikan. Kalau seandainya itu udah selesai, insya Allah kita menjalankan perintah Allah tuh gampang. Dengan senang hati karena akal kita puas. Seperti itu. Nah jadi begitu teman-teman sekalian video pada pagi hari ini. Nanti kan kita bahas mungkin pelan-pelan ya. Karena kan ini babnya masih fitrah. Jadi banyak sekali hal-hal dalam kehidupan yang mungkin kadang-kadang kita dijudge oleh kaum kaum mereka gitu ya, atau orang yang belum masuk Islam itu, wah nggak masuk akal agama lu gini, masa sholat 5 waktu, masa ada bla 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 dan bla 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 gitu. Nah itu kan kita bahas pelan-pelan gitu insya Allah. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari video ini bisa menguatkan kita bersama, menguatkan iman kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dan tentunya juga menguatkan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah gitu ya. Itu teman-teman sekalian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang keliru, mohon maaf gitu ya. Karena saya juga masih belajar. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih teman-teman sekalian, kalau ada masukan boleh tulis di kolom komentar. Dari saya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.